Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Spiritual Healing, dalam sebuah forum tanya jawab dengan teman-teman di Facebook, itu ada yang bertanya, apakah sama bacaan antara satu orang dengan orang yang lainnya? Saya jawab, tidak sama. Bahwa kualitas bacaan, energi, power seseorang ketika itu membaca ayat ataupun surah itu tidak sama. Kenapa? Karena itu kemudian amat sangat bergantung pada saringannya. Saringannya itu siapa? Ya diri orang itu masing-masing. Di sana ada tingkat keyakinan yang tidak sama, di sana ada kebersihan batin yang tidak sama, maka kemudian yang keluar energinya, powernya itu menjadi tidak sama. Dalam sebuah buku penyembuhan sufi, di sana disebutkan bahwa ada para sufi yang secara khusus istiqomah mendawamkan bacaan surah Al-Fatihah berpuluh-puluh tahun. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besar energi yang dihasilkan dari bacaan tersebut. Walaupun hanya sekali baca, tetapi dia membaca sebelumnya beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali surah Al-Fatihah dia baca. Maka ketika itu dibaca sekali saja, powernya, energinya begitu luar biasa. Itu akan sangat berbeda dengan kita yang misalnya hanya membaca surah Al-Fatihah hanya beberapa kali saja, hanya dalam sholat fardu saja. Kita masih ingat orang-orang tua kita dulu, ya, walaupun bacaan surah Al-Fatihah secara tajwid ataupun mahraj enggak bagus-bagus amat, tetapi itu ketika dia baca itu memiliki daya energi yang luar biasa, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kualitas bacaan itu amat sangat bergantung kepada siapa yang membacanya. Nah, karena itu di kesempatan ini saya akan memberikan kepada Anda langkah-langkah apa saja yang dapat memperkuat energi batin seseorang. Setidaknya ada 7 langkah. Yang pertama, yakni zikir ataupun meditasi. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat meningkatkan power energi kita. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa zikir itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman kita lakukan baik di waktu kita berdiri maupun di waktu kita duduk ataupun di waktu kita berbaring. Tujuannya apa? Tujuannya agar senantiasa kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Kita merasakan Allah hadir dalam tiap tarikan dan hembusan nafas kita. Yang kedua, untuk meningkatkan energi batin adalah puasa. Nah, dalam Islam kita mengenal ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib yang difardukan Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Ramadan. Kita lakukan selama 1 bulan penuh. Selain itu ada puasa-puasa yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan. Ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis. Kemudian juga ada puasa 3 hari dalam tiap bulannya, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan di bulan Hijriah. Apalagi yang dapat meningkatkan energi batin kita? Membaca selawat. Dengan memperbanyak membaca selawat, energi batin kita akan besar, akan meningkat. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa orang membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali saja, maka Allah akan membalas untuknya selawat 10 kali. Kemudian menanggalkan 10 kesalahan darinya, dan kemudian meninggikan 10 derajat untuknya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Hakim. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan energi batin kita adalah memakan makanan yang halal. Kenapa?
Ketika ke dalam tubuh kita masuk makanan yang haram, maka itu akan mengotori batin kita, membuat batin kita menjadi keruh. Maka kemudian radar kita, energi kita itu kualitasnya akan kurang bagus. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima adalah menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, maka akan ada satu titik noda hitam di hati kita. Ketika itu kita lakukan lagi, akan ada tambah titik noda hitam lagi. Dan jika itu berlanjut, maka kolbu kita akan semakin gelap, berkarat. Maka di situ energi batin kita akan sangat lemah sekali. Maka yang harus kita lakukan adalah fastaghfaru lizunubihim, senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, langkah yang keenam adalah sedekah. Dalam hadis banyak disebutkan tentang keutamaan sedekah. Salah satunya adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah bahaya, dapat mencegah penyakit dan sebagainya. Dan yang terakhir, langkah ketujuh ya untuk memperkuat energi batin kita adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memaksimalkan ikhtiar kita, maka yang harus kita lakukan terakhir adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah. Keikhlasan inilah yang membuat kemudian apa yang kita lakukan menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja 7 langkah yang akan dapat memperkuat energi batin kita, yang ketika itu kita lakukan, maka energi kita, power kita akan menjadi besar, berkualitas, sehingga itu dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang banyak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.